Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ipan Nur Panji di channel YouTube Ipan Nur Panji. Kali ini saya tidak membahas goes tentang goes, tapi saya akan membahas tentang materi untuk kelas 11. Materi ini khusus untuk SMK Bakti Ilham, dan umumnya boleh SMA lain, SMK lain, materinya sama ya, yaitu tentang membahas kata pengantar, dan saya ditemani oleh kurikulum. Halo. Aduh, gaya Pak Fahmi. Nah, ini sebagai kurikulum di SMK Bakti Ilham dan di SMP Bakti Ilham ya. Beliau ini kumlud ya, beliau ini kumlud. Kalau saya bukan kumlud. Ini kelas 11 ya, itu kata pengantar. Pasti kalian tahu ya, yang di rumah kalian tahu apa itu kata pengantar. Dan biasanya di buku, di karya ilmiah, di skripsi itu ada kata pengantar ya Pak. Ada kata pengantar. Dari karya ilmiah penelitian itu pasti ada kata pengantar. Nah, kalau kata pengantar ini terletak di awal makalah, di awal skripsi, di awal buku itu ada kata pengantar. Dalam penyusunan makalah atau buku karya tulis ilmiah lainnya, pada bagian awal ada yang dinampak dengan kata pengantar. Pasti kalian juga pasti tahu ya. Biasanya kata pengantar itu suka ditulis kata pengantar dari bagian awal. Itu dalam penyusunan tugas, karya ilmiah dan lain-lain itu harus ada kata pengantar. Dan juga program kerja itu pasti ada kata pengantar. Apa sih yang dimaksud dengan kata pengantar? Kata pengantar itu merupakan salah satu bagian awal ya. Bagian awal atau pendahuluan dari sebuah karya ilmiah, dari sebuah karya tulis, dari sebuah buku. Nah, itu ada kata pengantar. Umumnya di dalam kata pengantar, penulis ini mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan ya. Dan ada juga ucapan terima kasih kepada pihak terkait. Misalkan kalau karya ilmiah itu dibantu oleh RW, nah itu harus disebutkan terima kasih kepada Pak RW yang telah membantu. Dan juga misalkan kalau ada teknisi, misalkan di sini ada teknisi saudara Bang, nah itu harus mengucapkan terima kasih kepada Bang sebagai teknisi. Contohnya seperti itu ya. Ya, terutama berterima kasih untuk menyelesaikan karya-karya tersebut, entah itu karya ilmiah, karya tulis, dan lain-lain. Jadi rasa ucap syukur dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan atau pembuatan. Dan juga itu tidak selain ucapan terima kasih juga, tak jarang juga penulis itu mengharapkan kritik dan saran ya, gunanya untuk menyempurnakan karya tulis tersebut atau karya ilmiah tersebut. Jadi kadang-kadang ada ya kata pengantar itu dari si penulis meminta kritik dan saran. Biasanya suka ada itu di belakang buku, di belakang karya tulis itu ada alamat email si penulis. Jadi kritik dan sarannya itu langsung aja ke sana, karena kalau sekarang itu ada IG ya. Biasanya si penulis atau yang membuat karya tulis, karya ilmiah itu suka memajangkan Facebook terus Instagram. Jadi kritik dan sarannya langsung aja ke IG karya penulis tersebut. Biasanya dalam contoh kata pengantar itu awal-awal merupakan salah satu bagian awal pendahuluan ya, dari karya-karya tulis ilmiah.
Tadi dalam kata pengantar umumnya menyatakan rasa syukur si penulis juga ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pihak-pihak yang membantu juga. Ada beberapa ada cara-cara membuat teks kata pengantar. Kata pengantar itu bukan kebanyakan, emang kata pengantar itu tidak banyak, bukan 2 lembar 3 lembar ya. Jadi kata pengantar itu dalam sebuah karya tulis, karya ilmiah, skripsi dan lain-lain itu umumnya hanya 1 halaman saja kata pengantar, dan biasanya itu 3 paragraf 5 paragraf kurang lebih seperti itu. Maka kalian harus menyesuaikan isinya. Kalau kata pengantar itu harus menyesuaikan isinya, jangan isinya banyak, karya ilmiahnya banyak, nah kata pengantarnya juga banyak, atau sebaliknya kata hasil karya ilmiahnya itu sedikit, kata pengantarnya banyak, ya jangan seperti itu. Jadi harus menyesuaikan. Biasanya 5 paragraf 3 paragraf itu sudah cukup. Isinya supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu berlebihan. Ketika dibacanya ada cara-cara yang kalian harus perhatikan. Ada beberapa poin cara membuat kata pengantar. Yang pertama, poin pertama itu bagian pembuka ya. Bagian pembuka. Pada bagian pembuka itu kata pengantar umumnya terdiri dari ucapan syukur ya, seperti yang saya tadi dijelaskan dari awal. Terdiri dari ucapan syukur serta terima kasih dari penulis atau pengarang atau si penulis karya ilmiah, ucapan syukur berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus ditujukan untuk kepada Tuhan ya, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan karya ilmiah. Nah, kata pengantar itu seperti itu. Nah, itu bagian pembuka. Terus yang kedua ada penyampaian isi. Kata pengantar juga memiliki bagian isi. Nah, bagian isi itu sebuah pengantar menyampaikan sedikit, hanya sedikit saja tentang informasi karya tulisnya. Jadi sedikit, tidak semuanya. Kalau semuanya itu bukan kata pengantar ya, tapi isi ya. Jadi hanya sedikit saja. Jadi supaya penasaran naon isina dina karya tulis tersebut. Jadi kata pengantarnya isinya hanya sedikit saja. Misal kata pengantar karya tulis ilmiah yang karya tulisnya berupa penelitian ya, berarti isinya menyampaikan tentang penelitian tersebut. Jadi enggak semuanya dituliskan di kata pengantar, atau isinya tentang gempa. Jadi hanya sedikit saja kata pengantar itu tentang gempa, tidak semuanya dijelaskan, hanya sedikit saja. Jadi supaya pembaca itu penasaran. Yang terakhir itu ada bagian penutup, dan ini kebetulan tidak banyak kata pengantar, hanya beberapa poin dan pengertiannya juga sedikit ya. Dan kebetulan ini sudah tetap muka tahap kedua, dan alhamdulillah tahap pertama minggu kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan semua siswa guru itu mematuhi protokol kesehatan. Dan di sini juga di sekolah SMP Bakti Ilham dan SMK Bakti Ilham itu sudah menyediakan hand sanitizer, termogan ya, mengecek suhu, dan bukan hanya hand sanitizer saja, tapi di sekolah juga menyediakan untuk cuci tangan ya, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Insya Allah nanti di review juga. Dan ini tahap kedua ya. Kalau tahap pertama itu 10 siswa, dan untuk SMP itu tahap kedua ya. Waktu 1 minggu ke belakang itu 10 siswa saja, yang sekarang itu setengahnya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada tahap 1, tahap 2, semuanya clear, bebas. Dan kalau untuk SMK itu baru tahap pertama, hanya
kurang lebih 10 orang, dan itu alhamdulillah protokol kesehatannya dijaga ya, dijaga karena ada hand sanitizer, termogan ada dua, dan air yang mengalir juga ada sekitar 15 tong, dan sabun juga ada ya, berarti semuanya aman. Nanti kalau sudah belajar ini para siswa itu mencuci tangan dulu, terus termogan dulu dicek, terus pakai hand sanitizer kalau sudah beres juga. Dan kebetulan para guru juga sudah divaksin semuanya ya. Kembali lagi ke bagian penutup. Ini bagian penutup, yaitu bagian terakhir. Bagian terakhir. Nah, kalau di bagian penutup dari kata pengantar ini, biasanya penulis itu menyampaikan permohonan. Jadi permohonan maaf karena dari segi bahasanya atau kurang maksimal ya, serta permintaan kritik dan saran. Jadi permintaan kritik dan saran itu kalau si penulis itu mau gimana juga diterima, soalnya itu untuk membangun karya tulisnya tersebut atau karya ilmiahnya tersebut. Terus ada permohonan maaf. Ini permohonan maaf ini si penulis itu permohonan maaf ditunjukkan kepada pembaca ya. Ini saya ditemani oleh Pak Bambang, guru TKR. Karena penulis merasa jika kalau karya tulis tersebut atau karya ilmiah tersebut yang nantinya dibaca itu di bawah ekspektasi dari pembaca, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembacanya, makanya ada kata pengantar, dan itu permohonan maaf itu gunanya untuk itu ya, untuk itu. Lalu penulis meminta kritik dan saran, itu gunanya untuk itu ya. Yang akan dibuat tidak lupa bagian akhir ya, misalnya paragraf terakhir itu dituliskan tempat dan tanggal penyusunan karya tulis atau karya ilmiah. Ya, itu kata pengantar materi untuk kelas 11. Dan ini tetap saya jaga kondisi badan, jangan lupa berolahraga minimal 30 menit per hari, dan jangan lupa memakai masker, tidak berkerumun, mencuci tangan dengan air mengalir, dan jangan lupa goes ya, jangan lupa goes. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.